Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinergi dalam jabatan. Perkenalkan, saya Susilawati dari kelas PAI 23K2, tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2024 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di unit kerja saya di UPTD SD Negeri 9 Riau Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi hidup lapang dengan berbagi submateri zakat di kelas 5 UPTD Negeri 9 Riau Silip. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Brak. Ke depan, Brak. Tegak, Brak. Jalan cepat, Brak. Siap, Brak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan melafalkan basmalah. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Hadir semua? Ibu absen terlebih dahulu ya. Adzila Dini Alicia. Sehat Adzila? Cherry Elmino. Elvita Putri Cahaya. Farhan Alvaro Arganta. Baby Aulia Prasadana. Pernita Zahra. Fernando. Fatan. Gia Dirgahayu. Email. Intan Bilqis Indani. Livia Dinda Putri. Ila Sari. Sakit ya, jadi kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera diangkatkan penyakitnya dan segera disembuhkan agar bisa kembali masuk seperti biasa. Amin ya robbal Alamin. Pepe Andrian. Sultan Majid Akbari. Zarfitra Aprilia. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar ya. Jadi ibu harap setelah pembelajaran ini kalian bisa menguasai 3 dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Jadi perhatian ke depan, hari ini kita akan belajar tentang bab kita yang keempat, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Salah satu sub materinya yang dapat kita jumpai pada bulan Ramadan itu, di akhir Ramadan biasanya kita membayar apa? Zakat. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang Zakat. zakat. Ya. Coba ini apa? Nanti ke depan kue. Terus tangan lagi, tangan kotor ya. Ada roti atau kue ya dengan tangan yang dipegang dengan tangan kotor ya. Terus selanjutnya nih apa? Makanan. Dia apa kan tuh? Bagus tidak kalau buang makanan? Tidak. Kalau gambar yang pertama tadi, kalau megang makanan itu seharusnya pakai tangan yang bersih atau tangan yang kotor? Bersih ya. Selanjutnya nih, apa nih? Seorang anak yang tengah makan makanan di tempat yang kotor. Ya. Satu lagi. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan tidak? Kelihatan tidak gambarnya? Ada gambar, itu gambar apa? Anak yang sedang makan dalam satu wadah. Ya. Dari keempat gambar yang ibu tampilkan tadi, apa yang kalian pikirkan? Kotor, terus apa lagi? Membuang makanan, apa lagi? Jijik. Oke, silakan. Apa lagi? Makan di tempat yang kotor. Yang lain? Membuang makanan ya. Jadi semua itu sebenarnya kalau kita tempatkan di tempat yang baik, semuanya itu akan terlihat baik-baik saja. Tapi ketika kita bayangkan ada sepasang tangan yang memegang roti ya, itu bukan satu buah roti, itu sebagian kecil dari roti ya, yang dipegang menggunakan tangan yang kotor. Itu artinya apa ya? Makanan yang sekecil itu pun sangat berharga di kalangan orang-orang yang memang membutuhkan. Terus yang kedua tadi ada gambar orang yang sedang membuang makanan. Apa yang kalian pikirkan? Mubazir. Apa lagi? Mubazir apa lagi? Menguras duit apa lagi? Menyia-nyiakan makanan. Ya. Kita kalau dikasih kelebihan rezeki oleh Allah, jangan sampai membuang makanan, karena di luar sana saudara-saudara kita banyak yang masih membutuhkan makanan. Terus tadi ada gambar anak yang makan di tempat seperti tumpukan sampah ya. Itu artinya apa? Mereka dari kecil pun sudah ditempa untuk mencari makan sendiri. Sedangkan kita dari kecil alhamdulillah rezeki orang tuanya masih ada ya, dikasih rezeki lebih sama orang tuanya ya. Terus yang terakhir ini ada satu wadah yang dengan 5 orang anak, mereka berebutan makan dengan ekspresi muka pun masih bisa tersenyum ya. Kesimpulan dari materi ini yang akan kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini yaitu tentang berbagi. Ya, dari zakat kita akan menyalurkan sedikit rezeki kita yang kita kumpul selama 1 tahun ya. Rezeki yang kita miliki itu lebih, itulah yang kita berikan di akhir bulan Ramadan, yaitu dengan membayar zakat. Siapa biasa yang membayar zakat?
kakinya. Ya, itu adalah kepala keluarga yang wajib membayar zakat anak-anaknya, istrinya di rumah. Are you ready for my class? Yes, we are. Yes, I am. Are you ready for my class? Yes, we are. Yes, I am. Let's be quiet. Ya, jadi kita memulai pembelajaran ini ya. Tidak ada lagi yang bersuara. Berarti ke depan ya. Tadi ada 3 tujuan pembelajaran. Ini materi kita hari ini yaitu tentang memahami kewajibanmu. Ada yang bisa baca itu yang di bawah? Bisa? Dan kita bisa. Coba baca. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang penting di mana umat muslim membagikan sebagian harta mereka untuk membantu yang membutuhkan. Oke, ya. Jadi zakat ini merupakan satu ibadah yang wajib untuk kita tunaikan. Ada yang tahu zakat ini rukun Islam apa? Rukun iman? Rukun Islam. Rukun? Rukun Islam. Perhatikan, rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama. Kelima. Coba ulangi sekali lagi. 1. Boleh dari awal bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi lebih bagusnya itu pelaksanaannya itu 1 hari menjelang hari raya Idul Fitri. Ya. Terus slide yang kedua. Kita apa ya? Oke, pengertian zakat ya. Pengertian zakat ini adalah zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang menyisihkan sebagian harta mereka untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya, ya, menerimanya. Kita lihat video ini sebentar, video pendek sebentar ya. Perhatikan ke depan semuanya. Semuanya perhatikan ke depan. Kelihatan tidak? Di sini ada seorang anak ya. Yang mandinya itu agak terakhir karena tempat mandi sudah penuh semua ya. Nih ada yang belum bisa pada ya. Nah,
berbagi. 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 Ya. Jujur nak, kalau berbagi itu sangat-sangat indah. Tapi dengan syarat harus ikhlas, tidak memberitahu, tidak mengumbar-umbar kebaikan kita kepada orang lain. Kenapa? Karena ada yang memang tidak pernah tidur, ada yang memang melihat itu selalu melihat apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburuk. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah tidur, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan ada nilainya nanti di akhirat. Ingat, sebagian dari harta kita pasti milik orang lain, ya. Baik, coba sekarang ada yang tahu dari rukun zakat kita? Jadi ada 5 rukun zakat. Yang pertama harus ada muzaki. Apa muzaki? Membayar zakat. Yang kedua musai. Apa itu musai? Orang yang menerima zakat. Terus ada apa lagi? Ada harta yang dizakatkan. Kalau kita yang misalnya di Bangka Belitung nih, zakatnya itu harus berupa makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Nasi atau beras, ya. Terus waktu pembayarannya, ada waktu pembayarannya kapan? Wajib dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau lewat sholat Idul Fitri itu tidak berlaku kembali. Terus yang terakhir ada niatnya itu, bapaknya niatnya itu untuk membayarkan zakat anak-anaknya beserta istrinya. Kalau misalnya satu orangnya itu 2,5 kg atau 3,5 liter. Jarang kalau kita pakai liter, ya, kita pakai kilogram. Kalau di rumahnya ada 5 orang, berapa kilogram yang harus dikeluarkan? Satu orang 2,5 kilogram, ya. Satu orang 2,5 kilogram. Kalau di dalam keluarganya ada 5 orang, 3 orang anak, 1 bapak, 1 ibu, berapa yang harus dikeluarkan? 12,5 kilogram. Kamu tidak digantikan dengan uang, boleh yang senilai dengan berapa jumlah yang kita keluarkan dalam satu keluarga. Perhatikan, sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Tugas kalian yaitu ini, ibu ada bahan bacaannya, ya. Silakan tuliskan soal yang menurut kalian bisa dijadikan soal dalam materi zakat, ya. Oke, paham? 1, 2. Ya.
yang membacakan soalnya, menulis soalnya, kalian membacakan soal ke depan. Silakan. Silakan ya, tulis soalnya. Nah, di tempat yang sudah ibu bagikan tadi, di RKPD yang pertama tadi. Ya, di sini ya. Di sini ya. Nah, di sini. RKPD yang ibu bagikan pertama yang ada biru. Nah, tulis di situ ya. Di sini yuk. Iya, iya. Nah, di kotak yang ini ya, kosong ya. Iya. Tulis ya. Boleh tulis. Ya Allah, tanggal 30. Tanggal 30 ya. Jadi soalnya yang berbeda ya, jangan sampai satu kelompok itu sama dengan kelompok yang lain. Oke, silakan. Ya, iya, ya. Iya, ya. Sudah. Ya. Ya. Iya, iya, benar. Ya. Boleh. Oke. Baik, oke. Kelompok 1 sudah selesai. Silakan kumpulkan tugas kelompoknya, bawakan ke depan ya. Jadi kelompok 1 sudah. Oke, yang lain Ibu tunggu. Ya. Lainnya Farhan semuanya, Farhan tugas semuanya ya. Semuanya. Kan sudah selesai ya. Rapikan ya. Sudah. Oke, Susan. Oke, silakan kumpul semuanya. Itu kelompok 3 ya. Alhamdulillah. Baik, kelompok 3 silakan dikumpulkan ke depan. Kita geser.
Jadi coba sekarang ini dari kelompok 1 kelompok 1. Zakat sudah berarti depan. Jadi ini ada 3 soal terlebih dahulu ya, yang ibu bahas dari setiap kelompoknya ada 1 soal berarti ya. Baik, ini berarti tadi soal dari Farhan ya. Farhan, tolong dulu Farhan. Ya, sudah membuat soal yang mana soalnya itu yang lain perhatikan kelompok lain ya. Kalau bisa menjawab nanti silakan dijawab. Zakat fitrah harus dibayar sebelum Sholat Idul Fitri. Kalau jawabannya sholat saja itu belum jelas ya, tapi harus dijelaskan sholat Idul Fitri. Jadi membayar zakat fitrah itu tidak misalnya sebelum sholat zuhur bu, benar jawabannya? Salah. Sebelum sholat asar bu? Salah. Tapi sebelum hari raya Idul Fitri. Terus kelompok kedua tadi itu email ya, soal dari email. Tepuk tangan dulu untuk email ya. Selamat, soalnya kita bahas sama-sama. Yang kedua itu zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk Makanan pokok atau uang cemilan. makanan pokok atau uang yang senilai. Artinya kalau misalnya 2,5 kg berarti seharga itulah yang harus kita keluarkan untuk membayar zakat fitrah. Terus yang ketiga, kelompok ketiga itu berarti senilai, soalnya punya Kintan Bilqis Indani ya. Tepuk tangan dulu. Soalnya begini, dalam Islam zakat fitrah diwajibkan bagi Semua muslim yang mampu baik uang maupun muda. semua muslim, baik yang tua maupun yang muda. Baiklah ya, kita sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan pada hari ini tentang materi ini? Zakat, apa lagi? Berbagi, apa lagi? Menghargai, itu berarti kita harus menghargai. Memang benar dalam sebuah diskusi menghargai itu memang benar ya. Yang ada di pelajaran ketiga kemarin yaitu menghargai orang lain, pendapat orang lain, pendapat orang yang lebih tua, lebih muda itu harus kita hargai atau yang lebih kita kenal sebagai toleransi ya. Terus jadi dari pembelajaran hari ini ya, zakat fitrah ini merupakan satu kewajiban bagi umat Islam ya, untuk dan wajib ditunaikan sebelum hari raya Idul Fitri ya. Ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Yang pertama masih ingat? Fakir. Kedua? Miskin. Tiga? Amin. Empat? Walau. Lima? Infak. 6? Boring. 7? Masyarakat. 8? Itu saja. Iya. Terus ketentuannya, misal rukunnya ini tadi ada 5. Yang pertama ada muzaki tadi apa? Orang yang membayar Zakat. Terus ada mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Terus ada hartanya ya. Terus waktunya itu harus sebelum hari raya Idul Fitri. Yang terakhir itu niat. Semuanya harus ada niat. Kita sholat pun harus ada niat. Berbuat baik harus ada niat ya. Karena itulah niat kita, vertikal kita kepada Allah. Vertikal itu berarti lurusnya kepada Allah. Kalau horizontal kita dengan sesama manusia ya. Senang hari ini? Senang. Alhamdulillah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita akhiri dulu dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah.